duduk dulu ah. Mama baru selesai masak nih. Aduh, ini udah jam 7. Kok Andi malah asik main game ya? Mama matikan saja deh. Lah, kok mati gamenya? Mama ya yang matikan gameku ya? Iya kak, ini udah mau kebaktian loh. Aduh, kakak lagi asik main gamenya. Ini kan hari libur. Kakak mau main game aja lah. Kita main game bareng setelah kebaktian aja ya kak. Ayo anak-anak, duduk dekat mama sini. Tuh kan, sudah mau mulai kebaktiannya. Omong-omong, mana Alkitab kalian? Cepat siapkan. Nah, sekarang kita kebaktian dulu ya. Karena itu yang Tuhan perintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabatnya. Ayo, kita kebaktian. Sudah mulai nih. Selamat pagi adik-adik sekalian, Shalom. Nah, adik-adik telah menyaksikan Mama beruang bersama anak-anaknya. Mungkin di antara adik-adik sekalian ada yang bertanya, Lause, kita kan kebaktian jam 8 pagi, bukan jam 7 pagi. Betul adik-adik sekalian, tapi adik-adik perlu waktu untuk bersiap-siap. Jadi jangan terburu-buru mengikuti kebaktian, siapkan hati adik-adik sekalian untuk beribadah. Nah, siapa yang telah memenuhi tantangan Lause minggu kemarin? Sudah siap 5 menit sebelum jam 8? Ada? Iya, bagus. Nanti adik-adik lapor ke Lause masing-masing, biar namanya dicatat dan nanti akan dikasih poin. Bagi adik-adik yang telah mengumpulkan poin, nanti akan diberikan penghargaan oleh Lause. Yuk, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Kami memohon Tuhan memimpin kami dari awal hingga selesainya. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri. Kembali langsung mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita memuji akan kebesaran Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau semerang, harum berkicaulah si padang, hawa semerbaklah kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau semerang, harum berkicaulah si padang, hawa semerbaklah kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Hai teman-teman, namaku Misha, apa kabar semuanya? Hi, my name is Darren. How are you? Hai teman-teman, namaku Kikoy, apa kabar? Hi, my name is Alan. Stay safe. Halo, saya Diana. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat selalu ya. God bless you.
Hai dan shalom bagi Michelle, Darren, Gregory, Elin, dan Diana. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan kalian terus bersemangat di dalam Tuhan. Pada abad ke-18 di Inggris, ada seorang pelaut yang sikapnya begitu kasar dan dari mulutnya keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, kata-kata yang penuh cacian dan sumpah serapah. Dan lebih parahnya lagi, dia adalah seorang penjual budak. Adik-adik sekalian, budak itu adalah sesama kita, manusia, yang saat itu ditangkap, diculik, dan dijual ke negara lain. Mereka harus dipisahkan dari keluarga mereka, mereka artinya pada akhirnya disiksa oleh tuan mereka, bahkan juga ada yang dibunuh kalau mereka tidak laku dijual. Ini kejadian yang begitu mengerikan, bukan? Nah, John Newton ini suatu waktu berada di kapal dalam perjalanan kembali ke Inggris. Namun apa yang terjadi? Saat dia ada di kapal, terjadi badai yang begitu hebatnya. Sampai-sampai John Newton yang hidupnya kasar dan tidak takut Tuhan ini, dia menjadi ketakutan dan dia menangis dan berseru, "Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami." Apakah Tuhan mendengar adik-adik sekalian? Mujizat terjadi. Akhirnya kapal itu boleh tiba dengan selamat. Peristiwa ini membuat John Newton berpikir. Dan akhirnya dia mulai mau kembali kepada Tuhan. Dan masih banyak atau ada kisah-kisah lain dalam kehidupannya. Sampai pada satu waktu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan menjadi seorang pendeta. John Newton juga seorang penyair. Dia menulis satu syair. Syair ini dikenal dengan Amazing Grace. Kata-kata dari syair ini mengingatkan bahwa betapa besar anugerah Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, sehingga ia bisa diselamatkan. Demikian juga dengan kita. Oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Dan syair ini dipublikasikan pada tahun 1779. Dan akhirnya diubah menjadi lagu. Dan lagu ini begitu luar biasa menjadi berkat dan begitu menjadi terkenal dalam berbagai macam bahasa. Adik-adik sekalian, kita akan naikkan pujian ini, sungguh besar anugerahnya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
adik-adik, apa kabar? Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Lause Erik hari ini seneng banget kita bisa berkumpul bersama-sama kebaktian sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memulai mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Yuk, bangkit berdiri. Kita lipat tangan kita dan kita berdoa dulu. Oke, semuanya ikutin Lause Erik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan Yesus tolong agar kami semua bisa siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin hati kami, pimpin juga Lause yang akan memberitakan firman, agar kiranya firman tersebut dapat membentuk hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Wow, bagaimana kabar kalian setelah berapa lama kita tidak bertemu ya? Waduh, pasti ada yang sudah mulai membulat, atau ada di antara kalian yang sudah mulai meninggi badannya ya, karena kalian lagi di masa pertumbuhan. Ya, kita bersyukur di tengah segala hal, Tuhan selalu beserta kita. Hari ini kita mau belajar hukum yang kelima. Oke, Kak Antoni bacain dari Keluaran 20, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wow, hukum ini begitu penting adik-adik. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa dari hukum pertama sampai hukum keempat, itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian di hukum yang kelima ini itu berbicara bagaimana orang tua sebagai awal untuk memulai relasi kita dengan sesama. Ya. Kita tahu bahwa orang tua adalah wakil Tuhan. Yang dimana Tuhan mempercayakan mereka kepada kita. Kita pun juga dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Bayangin, kita tidak bisa memilih mau punya orang tua seperti apa. Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan memberikannya dengan satu hal yang menurut Dia itu baik. Ya. Jadi orang tua kita adalah pemberian yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita pun pemberian yang terbaik yang dari Tuhan kepada orang tua kita. Nah, hari ini kita mau belajar nih, bagaimana pentingnya menghormati orang tua. Ya, menghormati papa, menghormati mama. Misalnya gini, ya. Nih. Misalkan orang tua kalian adalah orang tua yang pintar. Wow. Siapa yang gak senang punya orang tua pintar? Ya, misalkan kamu lagi bingung, aduh gimana ya ini PR-ku susah banget gitu ya. Kamu tanya ke papa, ke mama gitu ya. Lalu kemudian mereka itu mengerti dan kemudian mereka bisa membantu kamu. Kamu tanya apa aja dijawab. Gak dibilang, cerewet kamu gitu. Gak dibilang gitu. Mereka tuh tahu semua. Ibaratnya mereka itu seperti Google berjalan ya, atau Wikipedia berjalan ya. Mereka tuh pintar. Atau mungkin kalian juga pernah tanya tentang tokoh-tokoh Alkitab. Wah, mereka juga tahu ya. Pasti kita senang mempunyai orang tua yang pintar. Lalu, apalagi? Orang tua yang kaya. Orang tua yang diberkati secara ekonomi, yang dimana pekerjaannya itu baik, ya. Lalu kemudian kalau kita mau punya apa, punya sesuatu, misalnya sekarang nih kalian, ya, lagi musim sepeda, kalian bilang, "Pa, Ma, aku mau sepeda dong." Wah, besok langsung dibeliin sepedanya. Wah, kenapa?
Karena mereka memiliki uang yang cukup. Ya, kamu mau liburan kemana? Ada uangnya. Kamu mau apa? Tidak terlalu sulit. Mau makan di mana? Sok, ayo. Enak deh pokoknya gitu ya. Saya kita punya orang tua yang kaya, yang cukup ya, yang memberikan kecukupan buat kita. Kita hormati nggak? Wow, kita pasti akan seneng banget. Gampang itu mah menghormati orang tua yang seperti itu. Ya, lalu kemudian bukan hanya kaya tapi juga sukses. Ya, secara pekerjaan. Oke, lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kalau orang tua kita adalah orang tua yang baik? Sabar banget sama kita. Ya, terus kemudian nggak pernah mukul, suaranya pun juga halus, lembut, nggak pernah berteriak-teriak, "Hei!" gitu ya, nggak pernah tuh kayak begitu tuh ya. Kamu ini segala macam, nggak pernah. Wah, baik ya. Terus kemudian eh, sering mengelus rambut kamu. Kalau tidur, sebelum tidur dicium gitu ya. Mungkin juga pas belum gosok gigi, meskipun rada-rada bau jigong gitu ya. Tapi tetap kamu merasakan, wah senang sekali. Kamu sering dipeluk, sering dihargai kalau kamu sedih. Terus kemudian dia selalu ada buat kamu. Wow, orang tua baik banget. Kalau kita menghormati orang tua yang seperti ini, bagaimana? Gampang, kecil ya, kecil tuh bang. Ya, oke. Tapi bagaimana dengan kalau orang tua kita tidak pintar? Nggak pintar nih. Tetot, nggak pintar. Gimana? Kita tanya, bilangnya, aduh, nanti dulu ya, papa nggak tahu, mama nggak tahu. Ya, terus kemudian banyak hal yang dia tidak tahu. Apakah kita menghormati dia? Terus kemudian kita ajak main game? Nggak bisa. Kalah terus. Ya, mungkin kita senang. Papa, mama kalah gitu ya. Tapi kemudian kita merasa, ih orang tuaku kok nggak terlalu pintar ya. Nggak terlalu bagus ya. Apakah kita menghormatinya? Harusnya kita tetap menghormatinya. Ya. Bagaimana jika orang tua kita tidak kaya? Tetot, ya, pas-pasan, ya. Mau minta uang? Enggak, nanti dulu, ya. Mau beli ini? Mau ganti handphone yang baru? Enggak, sabar, tidak langsung dikasih. Mau beli mainan? Tidak. Mau beli sepatu baru? Aduh, tunggu sepatunya itu jadi kayak mulut buaya, mangap-mangap dulu. Atau mungkin kaos kakinya itu jari-jarinya udah mulai ngintip, jempolnya lah mulai kelihatan, kelingkingnya lah mulai kelihatan. Ya, tidak kaya. Apakah kita menghormatinya? Harusnya kita menghormatinya. Tetap menghormatinya. Meskipun susah, meskipun mereka itu berjuang mati-matian di dalam pekerjaannya untuk mencukupkan kita, meskipun tetap terbatas gitu ya. Meskipun juga nggak banyak uang, kita harus tetap menghormatinya. Ya. Lalu bagaimana yang terakhir? Orang tua kita nggak baik. Tetot. Masihkah kita mau menghormatinya? Dia suka marah, nunjuk-nunjuk kita, mukul kita, apalagi membandingkan kita. Entah dengan koko kita, cici kita, atau dengan adik kita. Atau mungkin dengan teman-teman di kelas. Kenapa sih nilai rapot kamu kok segitu aja? Kenapa sih nilaimu nggak sama seperti dia? Atau mungkin kita dibandingkan sama tetangga kita. Wah, sebel banget ya. Kantoni juga pernah tuh dulu seperti itu, suka dibanding-bandingkan. Lalu bagaimana? Apakah kita menghormatinya? Tetap menghormatinya? Kita harus tetap menghormatinya. Atau mungkin ada di antara kalian yang orang tua kalian meninggalkan kalian. Sedih ya? Betul, itu pasti menyedihkan.
Bayangin, orang tua, ya, orang terdekat dengan kita yang seharusnya mengasihi kita justru meninggalkan kita. Apakah kita harus mengasihinya? Apakah kita harus menghormatinya? Kita harus tetap menghormatinya. Meskipun itu adalah pengalaman yang sangat pahit. Kenapa? Lihat, tadi Alkitab mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak dikasih keterangan tambahan. Cuma dibilang ayahmu dan ibumu. Sejelek-jeleknya mereka, meskipun mereka tidak sempurna, pastinya mereka tidak sempurna. Sama seperti kita semua tidak sempurna. Kita adalah manusia berdosa. Tuhan mau supaya kita itu belajar menghormati mereka. Kenapa? Karena ini menjadi satu jembatan adik-adik ya. Tadi hukum kita dengan Tuhan, oh kita mengasihi Tuhan, betul. Ya, lalu kemudian kita mau belajar mengasihi sesama. Hei, ada keluarga loh, ada orang tua loh, wakil Tuhan yang ada buat kita. Ya, mereka memang tidak sempurna. Tapi Tuhan mau kita tetap belajar menghormati mereka. Kita tetap belajar mengasihi mereka. Oke? Hei, udah kangen belum sama Sukri? Pasti kangen dong. Ya, Kak Antoni panggil ya. Sukri! Sukri! Iya. Ntar ya, Kak Antoni panggil. Nah, Hai semuanya. halo. Aduh, aku udah kangen banget nih sama kalian. Iya, mungkin mereka juga kangen sama kamu. Iya ya. Biasanya gereja ini rame sama suaranya kalian. Kalian nyanyi, ya. Berantem ada nggak? Enggak dong, masa berantem. Oh, mungkin jajan ya di kantin. Iya, bisa juga jajan di kantin. Antoni dari tadi ngapain sih? Oh, Kak Antoni dari tadi menjelaskan tentang pentingnya menghormati orang tua. Oh, orang tua ya. Iya. Aku punya tuh pengalaman dengan orang tuaku waktu aku kecil. Oh ya? Kenapa? Iya. Dulu waktu aku kecil, orang tuaku tuh rasanya nyebelin banget. Oh, nyebelin banget gitu ya. Sekarang bagaimana? Ya, masih sih. Oh iya, betul ya. Namanya juga manusia yang tidak sempurna, Sukri. Jadi, kapanpun masih bisa nyebelin. Iya, ya betul juga. Iya. Tapi bagaimana sekarang? Kamu sudah bisa menghormati orang tuamu? Bisa dong. Emangnya dulu kamu gimana sih? Coba ceritain sedikit. Iya, dulu waktu aku kecil, papa mamaku tuh ya suka marah-marah sama aku. Kalau aku tanya, suka nggak enak jawabnya. Oh, terus kamu tersakiti ya hatinya? Iyalah, hati ini kan rapuh. Gimana sih? Iya, betul. Padahal kamu inginnya disayang. Iya, siapa sih seorang anak yang tidak ingin disayang? Apalagi oleh orang tuanya. Iya, betul ya. Semua orang ya, semua anak termasuk Kak Antoni ya, waktu kecil pun juga pernah mengalami perasaan terluka oleh sikap orang tua. Tapi Kak Antoni belajar untuk menghormati mereka. Sekarang bagaimana? Sekarang udah menghormati mereka. Iya. Sekarang aku kan udah gede, udah harus belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Betul ya, harus belajar taat. Ya udah, Ya udah apa orang belum? ya udah, mendingan dengerin aja cerita aku gimana. Oh iya boleh ya, dengerin ceritanya Sukri. Sudah siap? Dengarkan cerita Sukri? Waktu kecil ya. Ya, waktu kecil. Sekarang, Ya sekarang kan katanya udah berubah. oh iya waktu kecil aja. Waktu aku kecil, waktu aku kecil. Yuk kita nonton. Sukri! Ah, Sukri!
Kenapa kamu seperti itu? Aku lagi sebel sama papa. Sebel kenapa? Harusnya papa yang sebel sama kamu. Lihat kelakuan kamu. Ya, soalnya aku sebel banget. Aku cuman main game sebentar. Masa sudah diomelin? Ya papa kan sudah berkali-kali kasih tahu kamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Ya, makanya aku marah. Suara papa tuh kenceng banget. Ya, karena kamu tidak mendengarkan. Lagian, kamu harusnya mengerjakan PR, tapi malah main game terus. Iyalah, soalnya aku lagi sebel. Stres juga. Sama PR-ku susah. Udah, aku mau pergi aja. Udah sebel banget di sini. Sebel juga sama papa mama. Kerjaannya ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh terus. Udah. Bye. Sugre! Hei! Sugre! Bersyukurlah kepada Tuhan, walau aku sudah tua. Ya, Oma. 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 Ya ampun Sukri, kenapa lari-lari sampai rambutmu jabrik begitu? Iya nih Oma. Biasalah kalau aku kesini kan aku berarti kabur. Berantem lagi sama orang tua. Kali Iya. ini sama papa atau sama mama? Sama papa. Kenapa lagi? Papa itu loh, masa bentak-bentak aku? Suaranya tinggi, padahal aku lagi main game. Tunggu bentar. Oma ini udah pernah jadi mama loh. Waktu papamu masih kecil. Oma juga pernah marah sama papamu. Ya, Karena papamu bikin ulah. ya, Nggak mungkin Oma tiba-tiba marah sama papamu kalau papamu nggak bikin ulah. ini juga papa bikin ulah sama aku. Dia marah-marah, padahal aku lagi main game. Bukan papa bikin ulah. Pasti nih Sukri ini yang bikin ulah nih. Enggak, Coba, main game boleh-boleh aja. ya, Nenek, Oma juga main game walaupun udah tua. Masalahnya, tadi kamu udah makan belum? sudah dong. Bagus. Terus, kamu udah bereskan mainan belum? Sudah. Pintar. Terus, kamu tadi udah saat teduh sama bikin PR belum? Saat teduh sudah. Bagus. Bikin PR? Tentu belum. Nah, Oh iya, jadi siapa yang bikin ulah? papa, tetap papa. Papa yang marah-marah. Coba papa nggak marah-marah. Aku nggak sebel, aku nggak marah. Papa malah-malah karena siapa? Aku nggak bikin PR sih. Berarti siapa yang bikin ulah? Aku. Nah, berarti papa marah wajar. Cuman mungkin papa suaranya gede. Iya sih. Kasihan kamu tidak hormat sama papa. Dikit-dikit kabur, dikit-dikit marah-marah lagi. Dikit-dikit terus bentak-bentak papa lagi, mama lagi. Iya betul, tadi aku teriak-teriak ke papa. Soalnya sebel. Enggak boleh sebel. Papa juga sedih kalau marahin kamu. Ya, Iya. kamu ada di sini tuh karena papa dan mama. Mereka sayang dari kecil ngegedein kamu dengan penuh cinta. Jadi kalau papa mama marah berarti mereka masih sayang sama kamu, Sukri. Iya, iya. Ya udah, sekarang pulang, minta maaf sama papa. Renungkan kesalahanmu, Iya. ya. Oke, Oma. Thank you ya, Oma. Ya besok datang lagi, Oma bikin donat besok. Asik. Nah, Oke, Oma. Cium dulu ah. Mwah. Mwah. kalau ada maunya, ada. Bye. Ya. Jangan lupa, Ya. sayang papa mama ya. Oke. Ya ampun, Sukri. Memang susah menghormati orang tua itu. Karena keinginan kita sama orang tua sering tidak sejalan. Tapi
taatlah perintah Tuhan. Kalau kata Tuhan harus hormat, ya hormat sayang. Gak ada alasan apapun. Semoga Sukri bisa berubah, baikkan sama papanya. Oma nyanyi lagi ya. La la la, hatiku senang. La la la. Nah, begitu ya ceritanya. Iya, begitu. Terus akhirnya Sukri pulang dan minta maaf gak? Iya, aku minta maaf. Soalnya aku yang salah. Betul. Nah ya, Sukri belajar untuk apa tuh? Ya, aku nggak boleh bentak-bentak. Kalau salah ya minta maaf. Terus? Ya belajarlah mengakui kesalahan. Sekarang juga aku masih berproses sih. Betul. Bukan hanya kamu, tapi kita semua adik-adik, kita semua berproses ya. Tapi ingat, apa yang dikatakan firman Tuhan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kita semua harus melakukan itu. Di tengah segala kekurangan, kelemahan orang tua kita harus berani meminta maaf ketika kita salah. Kita juga harus belajar berkata dengan sopan. Ketika kita lagi sebel, ketika mungkin perkataannya tidak menyenangkan, kita pun juga jangan teriak-teriak. Ya, belajar untuk mengendalikan diri. Oke? Yalah, pokoknya semua harus berjuang ya. Ya, betul. Yaudah Sukri, kita mau berdoa. Kamu masuk lagi ya. Oke, bye teman-teman. Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Betul, ya. Ya udah. Bye. Oke, masuk. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami semua berjuang untuk menghormati orang tua kami. Di tengah segala kelebihan, kekurangan mereka, kami tahu itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Kami pun juga pemberian Tuhan bagi orang tua kami. Ajar kami Tuhan untuk menghormati mereka. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar, menjaga perkataan kami, juga menjaga sikap hati kami. Jangan sampai apa yang kami alami atau hal-hal yang tidak menyenangkan, ataupun mungkin kami pernah membandingkan orang tua kami dengan orang tua teman kami. Tolong ya Tuhan, untuk kami belajar bersyukur dengan orang tua yang kami miliki. Itulah pemberian Tuhan. Dan kami mau menghormati mereka. Tolonglah setiap kami dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga. Nah, saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita. Adik-adik dapat memasukkan persembahan kalian dalam sebuah amplop, lalu nanti tulis tanggal hari ini. Dan nanti akan kita bawa, kita kumpulkan pada saat kita dapat ke gereja untuk bersekolah minggu. Adik-adik sekalian, kita naikkan pujian ini dan kita bawa persembahan kita. Persembahan kami sederhana sekali.
bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan juga mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apakah kalian rindu untuk menyembah Tuhan? Pada kesempatan ini, langsung kembali mengajak kalian kita menyembah Tuhan. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Adik-adik ikutin Lause, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan
sudah memimpin kami dari awal hingga selesainya sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saatnya kita memutar Wheel of Joyful Sunday. Kita saksikan ya. 1, 2, 3. Ya, hore! Kita masuk ke dalam church celebration. Tentu saja ada yang sangat istimewa dalam acara ini. Mari kita saksikan. Adik-adik sekalian, bukankah dalam hidup kita seringkali kita menerima segala sesuatunya tanpa kita perlu berjerih lelah karena orang tua kita telah menyediakannya? Take it for granted, kita terima begitu saja. Namun pernahkah adik-adik berpikir bahwa segala sesuatu itu ada nilainya, ada harganya dalam kehidupan kita? Pernahkah kita bersyukur kepada orang tua yang memberikan kepada kita, baik itu pakaian, makanan, sekolah pendidikan, dan sebagainya? Atau kita hanya menganggap bahwa itu tugas orang tua untuk menyediakan, kita tinggal menerima? Boro-boro berterima kasih kepada Tuhan. Hal ini saja kita anggap hal yang biasa, sehingga kita tidak menganggap itu sesuatu yang berharga dan berarti. Tapi adik-adik sekalian, ketika kita kehilangan sesuatu itu, baru kita merasakan apa artinya berharga, apa artinya berarti. Sama seperti sulap tadi, pizza yang ada kemudian menjadi tidak ada. Sesuatu yang bisa dinikmati menjadi tidak ada yang bisa dinikmati. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, marilah kita bersama-sama belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala berkat, bersyukur atas segala kasih-Nya, bersyukur atas keluarga, atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Termasuk juga teman-teman yang baik. Maukah adik-adik bersyukur kepada Tuhan? Aku mau bersyukur pada Tuhan. Ayo kita bersama-sama bersyukur kepadanya. Sebab Dia yang layak menerima pujian, puji dan syukur. Dan juga jangan lupa bersyukur pada orang tua, berterima kasih pada mereka, juga pada orang sekeliling kita yang begitu memperhatikan. Adik-adik sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, pizzanya hilang. Tapi jangan khawatir adik-adik. Adik-adik akan mendapatkan pizza di rumah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah adik-adik membuat video atau minta papa atau mama atau koko cici untuk videokan. Kalian sampaikan apa sih yang paling berharga bagi kalian. Dan kalian mau bersyukur untuk itu kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, apa yang paling berharga dan adik-adik mau bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik
buat rekaman singkatnya. Nggak usah panjang-panjang, yang singkat saja. Nanti adik-adik kirim paling lambat hari Rabu tanggal 8 Juli. Ya, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 sudah adik-adik kirimkan ke lause-lause. Baik lause di kelas maupun lause yang lain. Lause tunggu ya. Nanti akan dipilih beberapa yang terbaik. Nah, yang terbaik ini nanti akan dikirimkan pizza ke rumah adik masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah sampai di akhir acara kita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.